untuk warga Kabupaten Cirebon, untuk layanan-layanan di dinas sosial ini nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek datang ke Dinsos dengan biaya yang lumayan untuk ongkosnya, cukup datang ke desa. Hubungi puskesmas di desa masing-masing untuk mendapatkan layanan-layanan dinas sosial. Karena sekarang ini si Pepeg New Generation atau si Pepeg sudah bisa diakses di setiap desa oleh puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen, Novia Aprilia kembali hadir untuk Anda semuanya di kesempatan kali ini di podcast Apa Jare. Kangen deh ngobrol, ini mengulas seputar program-program yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya. Ini program dinas ya, khusus untuk kesempatan kali ini Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Oke, sudah hadir di sini ada Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Randa Indra Fitriani MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Oke, selalu ceria, bersemangat, ada positif energi yang tertularkan ya. Iya dong, pasti ya Bu ya. Semangat ya. Gimana nih Bu aktivitas di Dinas Sosial Bu Kadis? Alhamdulillah, dinas sosial itu aktivitasnya aktivitas yang tiada henti. Tiada henti. Lagi fokus apa nih Bu Kadis? Ya, kita itu saking banyaknya yang ditangani ya. Wow. PPKS padat ya Bu ya. PPKS kita ada 24 nih. Oke. Mulai dari anak terlantar, balita terlantar, gelandangan, ODGJ, pengemis, pemulung, orang dengan disabilitas, dengan yang tertimpa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial gitu kan. Kita banyak sekali gitu kan. Banyak yang diurus dinas sosial ini ya. Saking banyaknya gitu kan. Dengan anggaran terbatas. Waduh, udah di-spill anggaran terbatas nih ya. Anggaran terbatas gitu kan. Juga sumber daya kita yang terbatas juga gitu kan. Makanya kita perlu gotong royong nih. Gotong royong. Makanya kita gagas satu kegiatan namanya Gropyokan. Gropyokan, program dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Oke, boleh dong dijelaskan Bu, apa nih program Gropyokan ini? Jadi Gropyokan, saya teringatnya zamannya masih di wilayah ya, sering melaksanakan Gropyokan. Tapi itu Gropyokannya nyari tikus di sawah. Betul ya Bu. Dulu waktu jadi kuwu nih Bu Kadis ya. Oke, terus sekarang beda lagi ya Bu ya? Beda lagi, tapi dari semangat itu bahwa dalam Gropyokan itu kita melakukan satu hal tapi bareng-bareng gitu loh. Nah, karena itu saya kita bikin namanya Gropyokan, gotong royong dalam penanganan PPKS dan kemiskinan. Fokusnya di apa nih Bu? Bisa lebih detailnya, kerjanya tuh ngapain aja Bu? Kerjanya ngapain aja? Pertama yang jelas kita pengen satu data kemiskinan. Satu data kemiskinan. Ini masih menjadi polemik juga ya Bu. Ya, Oke. betul. Lanjut dulu deh Bu, apalagi nih Bu? Yang kedua itu optimalisasi aplikasi si Pepeg. Si Pepeg ya Bu ya. Tadinya si Pepeg, sekarang si Pepeg. Jangan viral lagi ya Bu ya. Jangan viral lagi. Yang penting isinya positif untuk kegiatannya ya. Oke. Yang ketiga kita tingkatkan kapasitas PSKS gitulah. Nah itu utamanya ke situ. Nah dari situ kan kita kegiatannya tuh banyak, bahwa yang kita lakukan ini semua ini nggak bisa sendiri. Betul. Terlebih tadi bilang tanda kutip gitu kan. Nah actionnya adalah bagaimana kita bisa menangani PPKS ini, menangani PPKS dan menurunkan angka kemiskinan. Seperti apa sih dikerjakan bareng-barengnya gitu kan. Tadi Gropyokan ini ya Bu Kadis ya. Anggaran terbatas, SDM juga terbatas ya Bu ya. Jadi perlu ada inovasi. Nah itu. Ini dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan programnya si Pepeg. Terus juga Gropyokan ini. Sekarang ini Bu sedang melakukan apa nih? Yang jelas sekarang ini kita pengen ada betul-betul satu data kemiskinan ya, sehingga kita sudah koordinasi juga dengan Bapelitbangda, di mana kita sudah mengarah ke penggunaan data dari Legsosek, hasil Legsosek. Nah, saat ini sedang
dikawal oleh Bapelitbangda. Nah, karena kan tadi bilang saya nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Ada Bapelitbangda gitu kan untuk fasilitasi ini, karena nanti juga sebagai penetapan ini loh data yang akan dipakai itu adalah nanti Bapelitbangda. Satu data ini kan benar-benar ya Bu menjadi dasar ya Bu ya. Biar tidak ada lempar tanggung jawab juga. Ini itu terkait dengan data kan Bu warga. Nah, jadi gini, kalau kita punya data kemiskinannya itu satu, jadi bukan yang bertanggung jawab kemiskinan itu bukan hanya dinas sosial, ada dinas koperasi, Indag, semua dinas sebetulnya ke situ, dinas pendidikan, PPKB, P3A, dinas kesehatan, banyak dinas itu pertanian, ya, juga ya. Jadi mana sih si miskinnya tuh yang mana gitu loh. Kita mau ngegarap yang mana ini gitu kan. Nah itu. Jadi karena kita tahu di TKS juga masih banyak warga fakir mampu ya. Fakir mampu ya. Iya. Ada yang apa ya? Jadi memiskinkan gitu ya, Mbak Punten ya Bu ya. Iya. Padahal kendaraan dia mampu lebih lah dari 2. Makanya teman-teman juga sedang ya koordinasi dengan Puskesmas, Bapenda provinsi, Samsat ya. Siapa sih yang punya kendaraan lebih dari 1 gitu loh? Ada juga cross check gitu ya Bu ya? Iya, kita kalau kayak yang begitu kita langsung keluarin deh gitu. Iya. Ini untuk program bantuan ya Bu agar tepat sasaran juga ya, bukan keluarin dari DTKS yang seperti itu. Nah, yang lain-lainnya misalnya yang sudah diangkat jadi P3K kayak seperti itu, yang diangkat jadi TNI, Polri, PNS kayak gitu langsung dikeluarin gitu. Jadi kan. perlu adanya update. Kalau update itu berapa lama sekali sih Bu? Ini jangka waktunya itu Bu Kadis? Harusnya yang namanya update tuh tiap saat ya. Tiap saat. Oh ya, karena berubah terus ya Bu ya. Berubah terus, masyarakat itu berubah. Ada yang tadinya belum bekerja sekarang bekerja. Ada yang tadinya bekerja sekarang nganggur gitu kan. Kebalikannya ya, betul. Jadi rutin terus nih ya, harus aktif juga petugasnya ya Bu. Nah, karena sekarang ini kan ya mana ada sih orang yang nggak mau dikasih? Ya. Pengennya dikasih semua. Yang mampu pun pengen gitu nah, ya Bu. Itu. Yang mampu pun pengen gitu kan. Nah, kaitan dengan data ini termasuk kayak kemarin kita lagi heboh nih ya. UHC habis. Kuota. Ya itu ya Bu ya, kok bisa gitu Bu, itu yang menjadi perdebatan juga nih Bu, kenapa sampai kejadian gitu Bu? Nah gitu, karena ya sudahlah kita nggak bisa ngomong siapa yang salah gitu kan, karena itu tadi masyarakat pengen semua gratis. Betul ya Bu ya. Padahal itu jelas-jelas PBI, APBN maupun APBD itu untuk warga miskin. Iya. Berarti kan permasalahannya di data Bu Kadis. Ya, makanya sekarang itu dikeluarkan sebelum Perbubnya keluar, kita keluarkan dulu instruksi Bupati. Instruksi Bupati. Itu untuk bahwa untuk layanan PBI APBD harus melalui aplikasi SIPEPEG. Melalui aplikasi SIPEPEG itu ya? Nggak boleh lagi loncat pagar lah. Kemarin-kemarin masih ada yang loncat pagar. Masih ada yang loncat pagar. Sekarang ini sesuai dengan harus data ini ya Bu ya? Aplikasi SIPEPEG. Dan untuk siapa? Untuk warga miskin yang tercantum dalam DTKS atau kemiskinan lokal Kabupaten Cirebon gitu. Oke, sudah ada aturannya. Nah itu juga untuk penyakit-penyakit yang memang seperti thalassemia, ada disabilitas, ODGJ, kehamilan resiko tinggi gitu kan, bayi gitu, kan rawan bayi meninggal kayak gitu. Betul. Nah ada penyakit-penyakit yang terkhususkan yang bisa masuk ke situ gitu. Nah, terus di lapangan gitu kan, ternyata namanya DTKS itu belum 100% orang miskin.
Oh, belum 100% orang fakir miskin. Oh, oke. Masih ada fakir mampu. Perlu adanya validasi nih, Bu. Verifikasi, validasi. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui musyawarah desa sebetulnya. Jadi Pak KUU nih harus melaksanakan nih musyawarah desa. Mau tidak mau. Karena KUU yang tahu ya Bu kondisi masyarakatnya ya. Musyawarah desa itu ya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Ternyata si A ini miskin. Tapi dia belum masuk nih di DTKS. Tidak terdata. Oke. Jadi itu bisa masuk melalui musyawarah desa. Itu ya. Jadi peran aktif dari KUU juga ya Bu ya. Iya, jadi bukan DTKS tuh bukan dinas sosial yang masukin. Gitu nah kan. itu, ini ada salah paham juga ya, pengertian dari warga yang belum tahu gitu ya Bu ya. Jadi dari desa, musyawarah desa. Karena dulu tuh kadang musyawarah-musyawarahan. Makanya sekarang kita tekankan betul-betul melaksanakan musyawarah. Bu, ini ada yang ngedadak, dia sakit di rumah sakit, dia betul-betul nggak mampu. Butuh bantuan. Orang miskin bener loh, yakin gitu kan. Tapi dia nggak masuk DTKS, dia nggak masuk data kemiskinan lokal. Gimana Bu? Dana kita kan seperti diketahui sudah ini. Makanya ya sekalian kita bersih-bersih data nih. Jadi fakir mampunya keluarin dari DTKS. Itu yang fakir miskin betul-betul dan membutuhkan masukin. Oke, jadi diganti namanya bukan ya? Iya, yang fakir mampunya dikeluarin, fakir miskinnya yang dimasukin. Lama-lama habiskan yang fakir mampunya. Betul. Memang nggak bisa semudah membalik telapak tangan. Butuh gitu proses kan. ya, butuh tahapan-tahapan. Nah, itu harus gotong royong kan. KUU, Puskesos, dinas sosial. Nggak bisa dinas sendiri seperti itu. Betul. Jadi dari pemerintah desa pun harus. Ya, turut membantu ya Bu. Iya, dengan data untuk masyarakat. satu data itu. Gitu Puskesos kan juga kan ini kan punya peran kan Bu ya, yang mendata. Betul. Oke, itu juga dari pemerintah desa baru kan dilaporkan ya nanti ke dinas sosial. Soal data kadang suka ini sih Bu, ini datanya kan ada di dinas sosial atau datanya di lain, kan perlu satu data gitu Bu Kades. Satu data, nanti setelah ada sudah fix semua kan, nggak, sekali lagi namanya data nggak bisa semudah membalik telapak tangan. Memberi pengertian kepada desa pun ya saya harus satu-satu. Mungkin dari 424 desa sehari ada 3, ada 4. Lama-lama kan habis kan? Betul. Kita ini datang, Bu, ini gini. Ya udah, caranya seperti ini, seperti saya sampaikan tadi. Jadi bisa ya Bu ya, ini yang mendesak sekali yang butuh pertolongan warga nih. Tapi betul-betul miskin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mampu ya kita nggak bisa. Iya sih. Ini perlunya tadi pemerintah desa Ibu ya. Nah itu perlunya peran pemerintah desa. Oke. Karena saya nggak tahu, teman-teman dinsos juga nggak tahu gitu kan. Yang tahu adalah pemerintah desa. Jadi nanti ke depan jangan ada lagi protes. Gimana sih ini yang kaya mampu yang ini? Nah sekarang kan diusulkan oleh desa. Bantuan sosial ya Bu ya, ini kan problematika DTKS bantuan sosial itu yang masih jadi perhatian juga warga ya Bu. Pengen semuanya dapat bantuan. Semua pengen namanya bantuan. Nggak ada yang nggak pengen bantuan. Nah, Oke. Itu untuk satu data gitu kan. Apa sih Bu yang harus diperbaiki terlebih dahulu nih Bu, langkah utamanya Bu biar nanti warga juga kan ini memiliki data yang akurat ya Bu yang masuk ke DTKS itu Bu. Yang jelas tadi kita verifikasi dan validasi secara real time ya, real time kapan saja gitu kan. Kita dan SPTJM itu kita ini kan setiap bulan di tanggal 15-an. Jadi KUU itu bisa nanti kalau ada yang mendesak sekali nanti Pak KUU menonaktifkan yang fakir mampu dan memasukkan yang fakir miskin gitu kan. Jadi ya betul-betul lah sekali ini. Nah kendala juga nih. Apa itu Bu? Ada Bu gitu. Dia miskin. Dia sudah tua. Nggak punya sanak saudara pula. Tapi dia nggak dapat bantuan apa-apa. Tinggal sendiri ini ya.
Atau gimana Bu? Dicek dokumen kependudukannya ternyata nggak ada. Oke, lalu bagaimana Bu solusinya? Nah, kita kan ya itu tadi gotong royong kan. Dengan Disdukcapil, kita sampaikan ke Disdukcapil, ada warga ini minta tolong bantuan Disdukcapil. Biasanya Disdukcapil ada program kelingan tuh ya. Kelingan Window itu ya. Yang jalan-jalan tuh, keliling-keliling. Jemput bola ya. Nah, itu kita sampaikan di situ. Jadi programnya Disduk sama Dinsos itu nyambung gitu kan nantinya. Iya betul, itu dia. Tidak bisa sendiri dinas sosial ya Bu ya, karena memang perlu ada peran dari dinas lainnya. Betul, berkaitan ya Bu Kadis ya. Oke, termasuknya berat ya Bu ya tugasnya ya Bu? Ya itulah, dinas sosial itu lebih banyak ke lillahi ta'ala lah. Dan setiap harinya komplain ada aja nih Bu? Ada saja, selalu lah. Selalu. Pada saat orang itu kan cenderung kepentingannya ingin dipenuhi. Nah, pada saat kepentingannya tidak terpenuhi pasti komplain. Oh iya, protes lah gitu ya Bu ya. Gue maunya begini loh gitu. Oke, tapi kan ada aturannya kan Bu, balik lagi. Yuk kita aturannya begini. Ya kayak seperti tadi misalnya, itu memang aturannya buat orang miskin, masuk DTKS atau kemiskinan lokal. Ya solusinya seperti apa gitu kan. Kok memang betul-betul is okay gitu kan. Oh iya betul. Pokoknya saat ini Dinas Sosial Kabupaten Jember sedang menggenjot program Gropyokan dan juga tadi si Pepeg itu ya Bu ya. Nah, si Pepeg itu tadinya kan si Pepeg ya. Iya. Si Pepeg itu sebetulnya kalau kita cerita. Boleh Bu, gimana nih Bu? Boleh. Kita ngambil si Pepeg itu karena di RPJMD Kabupaten Cirebon gitu kan, ada satu misinya Bupati ya, bahwa untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satu strateginya adalah dengan kartu Pepeg. Kartu Pepeg. Pepeg. Oh pakai K belakangnya Bu ya. Kartu Pepeg di RPJMD loh ya. Nah, kartu Pepeg. Nah, sekarang ini kan kita pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, paperless lah ya. Jadi udahlah nggak usah pakai kartu-kartu lagi. Akhirnya kita Dinas Sosial mewujudkan nih apa yang diharapkan dalam RPJMD itu dengan aplikasi si Pepeg. Sistem informasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Saat itu masih melayani 3 layanan ya, PBI, baik APBN maupun APBD, terus Kartu Indonesia Pintar, KIS ya Bu ya, KIP, KIP, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan subsidi listrik. Baru itu, si Pepeg itu sampai dengan ya akhir tahun 2023. Di awal 2024 kita gagas nih, dinas sosial itu urusannya bukan cuma itu. Banyak ya Bu ya? PPKS itu urusannya dinsos semua. Waduh. Ada 24 PPKS. 24. Ya itu dari si terlantar, si ODGJ, si yang bermasalah dengan hukum, yang terkena bencana baik sosial maupun bencana alam, itu semua ada di situ. Sampai ex wanita tunasusila, anak nakal. Jadi tanggung jawab dinas sosial. Dinas sosial juga. Membagi-baginya ini ya Bu ya. Nah itu dia. Makanya kalau disebut kita itu betul-betul tiap hari tuh kalau nggak pakai aplikasi nih, udah mengurusin itu, yang ngurusin BPJS aja sehari kurang lebih 150 sampai 200. Kebayangkan numpuk di Dinsos. Iya, betul. Orang sebanyak itu, wah mumet. Dan harus dituntut cepat juga ya Bu. Gitu. Makanya kita pakai aplikasi. Memudahkan. Nah sekarang ini karena kita sudah punya kepanjangan tangan, di wilayah itu di kecamatan ada TKSK. Ada juga Bu? TKSK. Nah ada Puskesos. Mereka memang bukan bawahannya Dinsos. Tapi sangat terbantu sekali. Tapi mereka adalah relawan-relawannya Dinsos.
Relawan dinsos. Nah, relawan-relawannya, volunteer-volunteernya. Jadi ya sangat luar biasa lah dedikasi mereka. Walaupun dengan berbagai permasalahan yang ada, tapi kinerja mereka itu luar biasa gitu kan. Salut lah pokoknya Bu ya. Tanpa mereka kita juga kita cuma 60 orang loh Mbak. 60 orang Bu. 60 orang sudah termasuk dengan UPT yang ngurusin PPKS. Yang kalau ada yang terlantar dia yang balikin. Oh, ini sedikit sekali Bu dengan luas kita 412 desa. Semua kan ya Bu ya? Iya. Oke. Itu menjadi hambatan dalam bekerja juga nggak sih Bu dinas sosial Bu? Gimana ya? Ya artinya kita nggak ada berhentinya. Oke, terus maksimal masif ya Bu ya, ini ya Bu ya. Wow, luar biasa nih. Tiap hari itu ya selalu ada masalah. Memang kita kerjanya nanganin masalah. Oke, kebayang ya Bu ya ruwetnya gimana Bu. Wow. Dan semua pengen ditangani gitu kan. Jadi ya itu kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Bukan hanya dengan pemerintahan, tapi juga dengan masyarakat, dengan relawan-relawan, dengan volunteer-volunteer itu ya kita harus bisa bekerja sama. Iya. Di lapangan apa sih Bu biasanya kesulitan yang ditemui itu Bu? Banyak. Oke, salah satunya Bu? Salah satunya kita nemu ODGJ, dia kemana harus dibalikin Mr. X. Karena tidak ada data ya Bu? Iya, misalnya setelah kerja sama-sama Disduk pakai iris mata dan lain sebagainya nggak ketemu. Ini anak mana, orang mana? Biasanya itu ditampung atau bagaimana Bu? Ya, kalau memang dia betul-betul meresahkan dan lain sebagainya, kita tanggulangi ya kita carikan panti lah. Gitu, kita carikan panti yang memungkinkan gitu kan. Tapi ya kalau Mr. X itu kan bingung jadi. Iya juga ya Bu ya. Itu kan juga kan perlu dana Bu. Ya itu kan ada panti-pantinya pemerintah. Pemerintah ya. Kita biasa dengan panti yang di Subang, ada di Palamarta, ada juga di Bogor gitu kan. Ada nggak sih, kan kita tahu juga ada kayak rumah singgah atau tempat penampungan itu Bu, dinas sosial? Kita ada rumah singgah, hanya beberapa hari kita paling sebelum kita reunifikasi. Kalau ada keluarganya kita kembalikan ke keluarganya, ya kan. Kalau nggak ada keluarganya ya kita cari nih bagaimana caranya. Gitu ya, Bu. Tapi rata-rata sih akhirnya ketemu. Ada ketemu ya Bu dengan waktu yang lumayan lama juga ya Bu ya. Itu baru satu ya Bu ya. Yang lainnya gimana Bu? Nah itu dia. Aduh. Banyak itu. Jadi ya kita punya teman-teman ini semangatnya luar biasa. Teman-teman dinas sosial kalau tidak ngomongnya lillahi ta'ala ya susah. Karena apa? Capek nanti. Capek. Iya juga ya Bu Kadis ya. Capek ngurusin siapa orang yang nggak kenal nggak apa tapi kita urusin gitu kan. Apa yang bikin Ibu tetap semangat Bu? Saya tetap semangat kalau teman-teman juga semangat. Dan apa ya? Ya kalau orang lain bahagia kita ikut bahagia itu aja. Berkah aja ya Bu ya. Nah itu. Dapat berkahnya kita ya. Selain tanggung jawab tapi juga ada keberkahan. Nah itu. Kalau kita bikin senang orang lain tuh kayaknya ya kita senang aja. Oke. Walaupun ada capeknya juga Bu. Kalau capek sih tinggal tidur aja. Tinggal istirahat bisa Ibu ya. Iya. Karena saya selalu energik itu loh Bu. Saya dimanapun bisa istirahat. Oke, ini semangatnya yang harus tertularkan untuk kita semua ya Bu ya. Sebagai wanita tangguh juga Ibu ya, dengan berbagai permasalahan dan tugas-tugas berat di dinas sosial Bu. Targetnya apa sih Bu Kadis? Targetnya? Membahagiakan orang lain. Waduh, mantap ya, membahagiakan orang lain ya. Ya sekarang orang dinas sosial itu orang yang datang ke dinas sosial dan dilayani oleh dinas sosial. Notabene adalah orang yang pengen bahagia kan. Orang sakit pengen sembuh. Orang sakit pengen berobat, nggak punya duit, tapi tetap bisa berobat. Orang nyasar,
nggak tahu mau pulang nggak punya duit, bisa kita pulangin. Gimana caranya? Walaupun Dinsos nggak punya duit, kita bisa mulangin. Kita telepon kepala terminal. Iya. Begitu kan? Ini mau pulang ke Anu, tolong titip. Begitu. Koordinasi, komunikasi yang baik gitu ya, Bu itu geropoyokan itu. Geropoyokan ini. Wah, luar biasa Ibu. Ada lagi nih impian Ibu dengan program-program yang nanti nih mau akan diluncurkan dinas sosial apa, Bu? Kita ini kan masih banyak PPKS yang belum terlayani. Disabilitas, orang yang perlu bantuan hukum dan lain sebagainya, gelandangan, pengemis, pemulung gitu kan. Masih banyak sekali yang belum bisa kita tangani dan belum kita sentuh. Nah, harapan kami ke depan bisa berbagai pihak, Pentahelix ini, media, termasuk radar juga nih kan, kita gaungkan supaya yuk kita sama-sama sih ngebantu gitulah, ngebantu PPKS ini bagaimana kita mendapatkan bantuan, terlebih pada biasanya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Kita biasanya dari Kemensos, dari DPR RI, dari CSR. Kita juga sering-sering inilah dapat bantuan kayak LPS gitu, sering bantu kita banget. Dan kemarin saya sudah sounding juga ke LPS, siap ya Pak ya, ini Pak. Siap ya, gitu. pokoknya gercep Siap, gitu ya Bu ya. Kalau ngomongin soal anggaran sedih ya Bu ya, dengan anggaran yang terbatas itu ya Bu. Tapi ya itulah, dengan begitu kita harus berpikir out of the box, gimana caranya gitu kan. Oh iya. Dan yakin pasti bisa ya Bu, ada jalan pasti ya Bu. Insya Allah. Dan dari Kemensos, dari DPR RI aja selalu bantu kita gitu kan. Nah ini sih karena peran dari Bu Kadisnya yang aktif juga kan ya Bu ya. Ya itu kan saya bilang sinterklasnya miskin, jadi sinterklasnya harus bisa ngamen. Saya ngamen nih. Oke. Halo, saya punya pasukan ini, siapa yang mau bantu gitu kan. Ibarat dagang, saya lagi dagang gitu. Aduh, tapi nggak ada kendala ya Bu? Kalau kendala di mana-mana pasti ada. Pasti ditemui. Tapi ya gimana caranya kita itu mengecilkan yang besar dan meniadakan yang kecil. Jangan membesarkan yang kecil. Wah ini bahaya ya Bu ya. Bahaya itu. Bahaya ya. Jadi kan katanya kita itu bagaimana prasangka kita. Kalau kita berprasangka sama Allah itu pasti ngasih jalan, ya insya Allah ada jalan. Luar biasa, udah bisa jadi motivator nih ada sini ya. Nambah lagi jobnya nih ya. Oke, tugasnya ya. Oke. Bu, ngomong-ngomong gimana sih Bu cara mengecek masuk DTKS atau belum nih Bu? Kita ada 6NG, ada operatornya, bisa dicek di dinas sosial. Oh nggak bisa lewat handphone kita Bu? Itu karena milik kementerian milik kementerian. Aksesnya kita pun hanya dikasih satu. Oh jadi langsung datang ke dinas sosial nih Bu untuk mengecek sudah masuk DTKS atau belum? Untuk meyakinkan jadi warga. Tapi ada juga kalau dari warga ada cek bansos sih. Cek bansos, bisa dari handphone. Ada cek bansos di situ. Bu Kadis, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini dengan lagi genjot memasifkan ya Bu ya program-program geropyokan dan juga tadi ada si PEG ini ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya? Untuk warga Kabupaten Cirebon, untuk layanan-layanan di dinas sosial ini nggak usah jauh-jauh. Nggak usah capek-capek datang ke Dinsos dengan biaya yang lumayan untuk ongkosnya, cukup datang ke desa. Hubungi puskesmas di desa masing-masing untuk mendapatkan layanan-layanan dinas sosial. Karena sekarang ini si Pepeg New Generation atau si Pepeg sudah bisa diakses di setiap desa oleh puskesmas. Yang terdekat tuh sekarang bisa tuh datang ya Bu ya, nggak usah jauh-jauh ke dinas sosial yang ujung-ujung. Aduh, waktunya ongkosnya Bu Kadis. Kebayangkan kalau misalnya sehari itu 200 orang ya datang ke Dinsos. Satu orang 50.000 aja ongkosnya. Iya, Bu, ya, 10 juta sudah tuh. Dikalikan itu ya Bu 10 juta ongkos uang masyarakat yang tidak mampu. Begitu aja gitu kan. Betul. Tapi sekarang kita dekatkan layanan kepada masyarakat,
lebih dekat, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih murah pastinya. Wow, luar biasa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ya Bu ya. Ada lagi Bu harapan dari Ibu nih, Ibu yang saat ini memimpin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon apa Bu? Harapan saya bagi warga yang mampu, yang tercantum dalam DTKS, harapannya bisa dengan sadar diri mengeluarkan diri sendiri. Nah, bisa nggak nih ya Bu ya? Warga Kabupaten Cirebon. Ya itu tantangan kita bahwa fakir mampunya tolong dengan sadar diri saya sudah mampu gitu loh. Supaya kita lebih banyak betul-betul melayani warga yang tidak mampu. Oke, agar warga benar-benar terbantu ya Bu ya, ya tepat sasaran ini ya Bu tepat Kadis sasaran. Oke, yuk kita bisa ya warga Kabupaten Cirebon Bisa, pengertiannya ya Bu Kadis. pengertiannya mudah-mudahan. Saya yakin, saya percaya warga Kabupaten Cirebon itu adalah warga apalagi kita ini dititipi tajuglan fakir miskin. Betul sekali. Gitu. Ya, yang dititipkan adalah fakir miskin, bukan fakir mampu. Oke, ada lagi unek-unek Ibu nih? Saya sih nggak unek-unek. Nggak ada ya Bu ya? Nggak boleh ngunek-unek. Nggak boleh. Pokoknya berpikir positif ya Bu ya. Semangat terus memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Apapun judulnya, insya Allah kalau kita melayani dengan hati, itu enak aja. Enak aja. Oke deh Ibu Kadis, terima kasih banyak loh ya ini atas informasinya Ibu terkait dengan program Si Pepe Gropyokan yang benar-benar ini semoga bermanfaat untuk warga yang sesuai ya Bu ya, tepat sasaran nih soal data ataupun DTKS ini, semoga tidak ada kisruh-kisruh lagi ya Bu ya. Terus optimal memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Ibu Kadis. Sama-sama. Edisi podcast Apa Jare bersama dengan Ibu Doktoranda Indra Fitriani Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti. Kita harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.